Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini selamat malam. Kita malam ini membahas penarikan kesimpulan. Untuk hari ini kita masih level penarikan kesimpulan yang level dasar ya. Jadi kalau nggak salah ada tiga level dasar dulu. Karena rata-rata di awal-awal tes CPNS nanti masih level dasar. Oke, sebelum itu kita bahas ini dulu ya, konsep dulu. Nah, jadi yang pertama itu eh, warna hitam. Yang pertama, apa yang perlu kita ketahui dari penarikan kesimpulan? Ya, hal pertama yang perlu kita ketahui adalah kita harus bisa tahu mana itu kalimat yang pertama, langkah pertama. Kita harus tahu dulu mana kalimat itu yang bersifat umum, ya, yang mana kalimat yang bersifat khusus. Nah, kalimat yang negatif gitu. Ini untuk yang pertama, langkah pertama. Setelah kita tahu nanti, baru langkah kedua, jika nanti ciri-cirinya dimulai dengan kata umum khusus semua sebagian, maka kita bisa menggunakan trik pertama, yaitu ada 8 trik. Ya. Nah, ada 8 trik. Kemudian nanti ada level, kalau level jika maka, ya, jika nanti muncul soal levelnya itu jika maka. Jika saya pergi ke pasar, maka saya membawa motor. Kalau level jika maka, nanti kita akan bahas itu menggunakan modus ponens dan tollens. Nah, modus ponens, tollens gitu ya. Ponens, ada tonens, ada tollens, satu lagi ada silogisme. Jadi silogisme itu merupakan eh, salah satu bagian dari penarikan kesimpulan ya. Kemudian jika nanti yang keempat muncul yang lebih kompleks, itu biasanya kita akan bahas menggunakan diagram Venn. Diagram Venn. Ya, biasa kayak melingkar-melingkar seperti ini. Nah, ya ini udah level lanjut. Ya, oke. Nanti bagi ada yang bertanya bisa langsung aja di kolom komentar ya. Oke, kita langsung yang pertama dulu kita bahas tentang menentukan mana kalimat umum, mana kalimat khusus, mana kalimat negatif. Yuk. Oke, kalimat umum ya teman-teman ya, itu biasanya dimulai dari apa yuk? Dari ciri-cirinya katanya bersifat lebih umum atau lebih luas ya. Umum ini kok double ya. Jadi kalimat umum itu biasanya ciri-cirinya itu lebih luas ya, lebih luas kalimatnya atau lebih jamak gitu ya. Contoh gini, misalnya eh, semua, nah, contohnya semua ini umum. Terus seluruh ini umum. Terus apalagi setiap ini umum ya, setiap. Apalagi semua, seluruh, setiap, mustahil. Nah ini umum. Contoh nih, semua siswa pakai baju seragam, berarti itu umum. Sedangkan beberapa siswa pakai baju seragam itu khusus gitu ya, kalau dari awalannya. Nah, sedangkan dia nggak mesti semua, seluruh, setiap, mustahil. Ada juga kadang itu langsung ke ininya ya, misalnya negara, negara ini umum atau khusus? Umum ya. Kalau misalnya warga, nah, khusus gitu. Misalnya negara, umum. Contoh lagi misalnya, kucing, umum atau khusus? Kucing itu banyak ya. Tapi ketika disandingkan kucing dengan hewan, nah di sini posisinya berubah. Ini lebih umum mana? Oh, lebih umum hewan, lebih luas hewan daripada kucing, berarti jadi khusus gitu. Ya. Kemudian apa lagi ya? Contoh lagi, misalnya nih, tim dengan tim Argentina misalnya. Tim Argentina itu contoh dari kalimat umum. Kalau disandingkan dengan Messi, Messi kan
pemain dari tim Argentina khusus gitu. Oke ya. Nah, itu ciri-ciri kalimat bersifat umum. Lalu setelah kita tahu kalimat umum, selanjutnya kita harus tahu juga kalimat khusus. Nah, kalimat khusus biasanya kalimatnya lebih kerucut ya, kalimat khusus. Sebentar. Nah, kalimat khusus, contohnya nih, kalau tadi semua ada diawali sebagian, misalnya ya, sebagian anak pergi ke taman, atau beberapa gitu ya, beberapa anak pergi ke taman, ada anak pergi ke taman ya, atau sementara, contoh gini ya, semua peserta upacara memakai seragam, sementara Budi nggak pakai seragam, nah itu juga sementaranya khusus dan lain-lain. Oke, ini kalimat khusus. Jadi tadi udah ada umum, udah ada khusus. Kemudian kita harus tahu lagi tentang kalimat negatif. Apa itu kalimat negatif? Biasanya kalimat yang ada kata tidak atau kata bukan, teman-teman ya. Kata tidak atau kata bukan. Contoh, eh Kak Mulia, misalnya, Kak Mulia, nah, Kak Mulia pergi ke kota. Nah, ini kan kalimat positifnya. Nah, negatifnya Kak Mulia tidak pergi ke kota. Atau Kak Mulia warga Indonesia, positif. Kak Mulia bukan warga Indonesia, negatif. Jadi positif negatif di sini bukan maknanya, melainkan bentuk kalimatnya. Oke. Nah, ketika teman-teman udah tahu nih ya tentang mana itu kalimat positif, mana kalimat negatif, mana kalimat umum dan khusus, baru kita trik. Oke, sampai sini ada pertanyaan, aman? Kalau aman, lanjut ya. Baru kita trik. Trik yang pertama, jika kalimat pertama nanti ya, kalimat pertama itu umum, kalimat kedua juga umum, ketemunya umum, maka sudah dipastikan kesimpulan juga diawali umum. Ini maksudnya. Nah ya, contohnya nih. Ini biar rapi tulisannya Kak mulai ketik aja lah ya, kan nggak ada angka-angka ya. Contoh nih misalnya semua. Nah, semua apa ya kita buat? Semua sarjana di semua sarjana membuat misalnya ya, membuat skripsi. Oke, ini kalimat satunya. Kalimat duanya juga umum nih, semua skripsi butuh kerja, semua skripsi apa kita buat ya? Semua semua sarjana membuat skripsi, semua yang membuat skripsi misalnya ya. Semua yang membuat semua skripsi susah gitu ya. Semua skripsi susah kan. Susah prosesnya. Jadi nanti di pilihan ganda karena ini diawalin semua ya. Ini diawali semua, berarti umum. Ini juga semua umum. Maka nanti di A, B, C, D, dan E itu nanti pilih yang juga diawali semua. Misalnya nih ada yang A semua gitu ya. Rupanya yang B itu beberapa. Beberapa. Rupanya yang C itu ada. Apa yang D juga semua. Yang E tidak dapat disimpulkan misalnya. Nah, biasanya itu yang bukan awalan semua coret, coret, coret gitu. Jadi nanti tinggal dua. Nah, biasanya tinggal dua, teman-teman tuh menggunakan trik silogisme atau trik coret yang terjadi pengulangan dicoret. Yang jika P maka Q, jika Q maka R. Nah, yang sama coret. Berarti ini yang mana yang sama? Skripsi, Kak. Berarti yang ada skripsinya dicoret. Maka nanti cari yang kata-katanya itu yang nggak ada skripsinya di antara dua nih. Misal nih yang A. Semua sarjana, nah, proses skripsinya susah. Ada kata skripsi, salah. Yang D rupanya semua sarjana, nah, susah prosesnya
Berarti itu jawabannya gitu ya. Nanti lebih lengkapnya kita ke latihan. Ini triknya dulu. Jadi ini trik yang pertama umum-umum. Nah, umum-umum maka kesimpulan umum. Ya. Trik yang kedua, kalau ada yang bertanya langsung aja diketik di kolom komentar ya teman-teman ya. Trik yang kedua, biar ini nggak terhapus. Oh, tadi ini udah ada dua trik ya teman-teman ya. Yang pertama ini trik yang ini kok nggak salah trik ke-6 gitu. Tapi tadi kita simpanlah dulu. Karena rata-rata gabungannya trik ini dengan ini. Trik yang kedua, jika kalimat pertama berupa kalimat umum dan salah satu kalimat khusus. Nah, jadi kalau umum khusus, maka kesimpulan itu yang menang adalah yang khusus ya. Jadi kesimpulan juga khusus. Nah, contoh, kita buat contoh. Contoh ya. Misalnya nih, semua siswa mengikuti upacara. Nah, ini kan umum diawali semua. Di bawahnya, nah, sebagian yang sebagian yang mengikuti upacara eh, lengkap atribut, atribut seperti topi, dasi dan lain-lain gitu ya. Nah, oke, ini bisa digeser nggak? Oh bisa. Dah. Nah biasanya ini dia yang maksud Kak Mulan trik kedua. Kita lihat, ya, ambillah merah. Ini kita sangat tebal. Kita buat agak tipis sedikit. Oke dah. Ini diawali semua, berarti ini umum. Sebagian, berarti ini khusus. Maka jika diawali umum dan khusus, maka pilihlah A, B, C, D-nya yang awalannya khusus. Nah, biasanya trik ini kan, teman-teman kan, menyisakan dua pilihan jawaban biasanya. Misalnya nih, diawali semua yang A. Semua bla bla bla. Yang B, sebagian gitu ya. Yang C, semua. Yang D, semua. Yang E, sebagian gitu ya. Maka biasanya menggunakan trik ini, kita tinggal dua pilihan jawaban gitu. Dah. Nanti kalau udah dapat dua, lagi-lagi kita gunakan trik yang ini. Mana yang terjadi pengulangan antara kedua kalimat ini? Oh, upacara. Berarti kesimpulannya yang ada upacaranya jangan dipilih. Sehingga kesimpulannya semua siswa lengkap atribut gitu ya. Itu untuk trik yang kedua. Oke, lanjut ke trik yang ketiga. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, berarti kamu ya anggap udah paham ya. Kita lanjut terus nih. Oke, trik yang ketiga. Yang ketiga itu merah. Yang ketiga, jika kalimat pertamanya itu adalah kalimat khusus. Sedangkan kalimat kedua kita jumpain juga khusus. Apa kesimpulannya kira-kira? Oke, dari Ricky, Kak ada contoh yang tiga premis enggak, Kak? Ada. Jadi tiga premis sebenarnya itu gabungan dari ini juga, teman-teman. Dari gabungan dari trik ini. Sebentar ya. Enak Kak Mujani. Nah, jadi ini tepat ya. Dah. Nah, jadi kalau misalnya tiga variabel, Ricky kan ada pertanyaan seperti ini juga. Misalnya ya trik pertama ya. Misalnya tadi semua anak pergi ke pantai. Semua yang pergi ke pantai bawa makanan. Ternyata beberapa makanan basi ya. Jadi biasanya itu kan ada tiga premis tuh, 1, 2, 3 gitu ya. Jadi kita lihat dulu kalau diawali semua sebagian, triknya ini yang akan Kak mulai jelasin. Tapi kalau nanti pakai jika maka, misal gini, jika gas LPG naik, maka bahan bakar juga naik. Jika bahan bakar naik, maka barang-barang di toko juga naik. Jika semua naik, ya kita yang pusing, misal gitu ya. Nah, kalau pakai jika maka itu nanti pakai modus ponens, tolens, dan silogisme. Tapi cara penyelesaiannya tetap dua-dua gitu. Ya, dua-dua boleh atau
kalau misalnya pakai trik ini itu biasanya bisa sekaligus. Contoh nih, contoh ya. Misalnya kalimat pertama umum, ya semua anak. Ini Kak Mulia hapus dulu ya, biar saya coret-coret. Oke, misal nih ya, contoh 3 kalimat ya teman-teman ya. Kan ada pertanyaan tadi. Misal nih, kalimat pertama misalnya, semua siswa ikut upacara. Misal nih, ini kalimat pertama, premis pertama. Premis kedua, semua, oh nggak usah pakai semua lah, sebagian. Sebagian yang mengikuti upacara dalam keadaan kurang sehat misalnya. Kurang sehat. Sehat. Nah, kemudian kalimat ketiganya semua yang kurang sehat akan dibawa ke UKS misalnya. Nah, misal kayak gini ya. Jadi kayak tadi juga. Jadi kalimat pertamanya Kak umum semua. Kalimat keduanya khusus. Kalimat ketiganya umum. Nah, dalam aturan pengambilan kesimpulan, tadi kalau umum khusus, khusus gitu ya. Kalau khusus umum, juga khusus. Berarti nanti pilihlah yang awalannya menggunakan kata yang khusus. Berarti yang menggunakan kata sebagian. Nah, ketika kita pilih kata yang sebagian, biasanya akan tinggal 2 pilihan ganda. Dah, nanti kita tinggal 2, biasanya kita akan pakai trik yang coret, yang PQ tadi. Jika P maka Q, jika Q maka R. Ini dalam aturan penarikan kesimpulan namanya silogisme. Inilah yang disebut silogisme. Jadi yang sama dianiaya aja coret, maka jika P maka R. Jadi cara nyoretnya kita bisa dari dua-dua. Misalnya, mana yang kalimat 1 dan 2 itu ada kata yang sama? Pacara Kak, berarti pacara coret. Lalu kalimat kedua, ini kan kalimat 1, ini kalimat 2, ini kalimat 3. Kalimat 2 dan 3 mana yang sama? Oh, ternyata kurang sehat. Berarti kurang sehatnya dicoret. Maka kesimpulannya, sebagian, karena tadi ini ya, sebagian siswa akan dibawa ke KS. Gitu Riki ya. Jadi kalau 3-3 gitu, mau 3, mau 4, gitu, mau 5 gitu semua. Nah, ini yang masih level yang biasa yang awal-awal. Level-level CPNS di awal-awal gini dia. Oke. Itu Riki ya, kalau ada lagi silakan. Kita lanjut ke triknya. Tadi udah sampai mana triknya? Tadi kita udah sampai ketiga ya. Tapi tadi triknya udah trik pertama umum-umum. Jelek kan tulisan Pak Mulya nih. Kita buat jangan terlalu tebal. Tadi udah trik pertama umum-umum, kesimpulan umum. Trik kedua tadi umum khusus, kesimpulan khusus. Kalau khusus umum juga khusus. Trik ketiga kalau khusus-khusus. Nah, maka kesimpulan apa? Ayo. Oke, ada pertanyaan dari Aulia. Berarti kalau ada satu aja ada yang khusus, jadi kesimpulan jadi khusus kan Kak? Ya. Jadi kalau ada khusus, kesimpulan jadi khusus. Sama kayak kita ini ya. Sama kayak kita nulis latar belakang dalam karya ilmiah. Kan biasanya itu kan apa ya, penarikan hipotesa atau apa-apa, penarikan kesimpulan itu kan diambil yang khusus gitu ya. Di awal-awal mesti membahas tentang negara adalah bla 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 gitu ya. Gitu ya. Jadi gitu ya Aulia ya, betul. Jadi kalau salah satu aja khusus, langsung khusus semua. Gitu ya. Oke. Nah, ini yang trik ketiga nih, teman-teman. Kalau khusus-khusus, kesimpulan apa kira-kira? Kalimat pertama khusus, kalimat kedua khusus. Kamu boleh buat contoh dulu. Apa kira-kira? Ayo. TDS Kak. Iya, maka kalau khusus-khusus ya bukan jadi umum, maka menjadi tidak dapat disimpulkan. Ya, TDS ini singkatannya. Contoh misalnya nih. Biasanya mereka tuh sering menggunakan kalimat-kalimat ini ya, hewan atau apa ya, misalnya gini. Kucing makan ikan. Kalimat kedua, gajah memiliki belalai. Memiliki
belalai. Nah, ini kalau kita buat kesimpulan pasti lucu-lucu kan? Kucing memiliki belalai. Terus kita ketawa, ih lucu kali gitu ya. Padahal waktu kita habis terus gitu ya. Artinya kalau nggak nyambung kalimat pertama dan kedua, nah, kalimat pertama kedua tuh nggak nyambung, itu biasanya tidak dapat disimpulkan. Atau ada lagi model kayak gini. Misalnya Budi ya, Budi itu tidak bersaudara, tidak bersaudara dengan Lala. Budi tidak bersaudara sama Lala. Terus kalimat berikutnya, Lala nggak bersaudara, tidak bersaudara dengan Tony. Nah ini juga sama ya, tapi ini lebih ke kalimat negatif-negatif ya, tidak. Terus ada lagi yang agak menjebak nih teman-teman. Yang agak menjebak itu biasanya ya, jadi jangan teman-teman jadiin patokan semua sebagian tuh udah pasti umum khusus. Ini kan secara umumnya kalimat umum itu semua tuh kebanyakan tuh umum, tapi kadang ada kala yang umum itu tuh maknanya, contoh nih ya, semua ikan berenang, misalnya, semua ikan berenang. Nah, terus di bawahnya semua burung terbang gitu. Dah. Jadi teman-teman ngelihat, ini kan Kak sama-sama semua. Lantas teman-teman langsung pilih diawali semua. Nah, itu kena jebak kita. Jadi maksud trik ini itu adalah ketika ditarik benang merahnya itu kesimpulan satu kalimat dengan kalimat keduanya. Kalau kita lihat, ya ini walaupun diawali semua, tapi dia mewakili si ikan. Gitu ya. Ini walaupun diawali semua, dia mewakili si burung. Ujung-ujungnya ya khusus-khusus, maka tidak dapat disimpulkan. Atau nggak ada hubungan, langsung nggak dapat disimpulkan. Maka ciri-ciri kalimat penarikan kesimpulan tuh antara satu, dua, dan tiga tuh ada yang sama gitu. Kayak tadi kan, misalnya apa? Semua pakai baju seragam, lengkap atribut. Yang keduanya ada kata yang sama, kayak gitu ya. Oke, sudah sampai ke trik ketiga khusus-khusus. Trik keempat, teman-teman. Trik keempat itu kita main positif negatif. Kalau kalimat pertamanya positif, kalimat kedua positif, kalimat kesimpulan juga positif. Ya, kalau kalimat pertama positif, kedua negatif, kesimpulan negatif. Maksudnya gini, eh, semua apa ya misalnya ya, semua anak menyukai warna yang cerah. Beberapa Budi nggak suka warna yang cerah. Nah, berarti kesimpulannya pasti ada kata tidak gitu ya. Oke, ada pertanyaan dari Alifa. Jadi khusus-khusus kesimpulannya gimana Kak? Kurang dengar. Kalau khusus-khusus kesimpulannya tidak dapat disimpulkan. Memang ada pilihan di E-nya Alifa ya. Atau diawali kata mungkin. Contoh nih ya. Ya, kamu kasih contoh lah untuk pertanyaan Alifa. Misal nih, oh udah tadi ya. Kucing makan ikan, gajah memiliki belalai. Maka opsinya E tidak dapat disimpulkan. Nah, kadang ada juga nggak ada opsi tidak dapat disimpulkan, tapi ada opsi mungkin. Nah, mungkin gitu ya. Contoh nih, kamu buat biar lebih jelas. Oh ya, kalimat pertamanya misal, semua semua eh, siswa yang lulus dari dari eh, MAN 11 misalnya, MAN 11 Kota Medan misalnya. Oh, nggak usah buat 11-nya lah ya. Semua siswa yang lulus dari sekolah X, nah sekolah X belum tentu pintar. Semuanya kan belum tentu pintar. Nah, tiba-tiba di bawahnya eh, semua beberapa, oh ini khusus-khusus ya, sorry. Beberapa siswa yang lulus dari sekolah X belum tentu pintar. Beberapa eh, siswa beberapa siswa pintar tes CPNS. Lanjut. Beberapa yang lulus CPNS, yang lulus CPNS, oh salah, orang pintar, ya.
Nah, nih, sering nih keluar. Nah, siswa pintar belum belum tentu lulus CPNS. Nah, kayak gini. Ya. Kalau kita lihat kan khusus-khusus semua, beberapa gitu ya. Nah, nanti di ABCD-nya biasanya ada opsi tidak dapat disimpulkan. Tidak dapat disimpulkan gitu, Alifah ya, disimpulkan. Tapi kadang kalau kalimat tidak dapat disimpulkan nggak ada, itu biasanya ada opsi lain yang diawali kata mungkin atau diawali kata kadangkala. Contoh nih, mungkin misalnya ya, mungkin ada siswa yang tidak lulus CPNS, mungkin ada siswa yang lulus CPNS gitu. Karena dari opsi seperti ini, opsi jawabannya itu enggak ini dia, enggak jelas gitu ya. Ya, oke. Lanjut. Kita lanjut. Sekarang kalimat negatif. Jadi kalau positif-positif jelas pasti positif. Tapi kalau kalimat pertama positif, kalimat kedua negatif, kesimpulan biasanya negatif. Contoh, ya. Contoh nih, semua semua kendaraan listrik misalnya ya, kendaraan listrik, semua kendaraan listrik eh, butuh, semua kendaraan listrik mahal misalnya. Kemudian di sini sebagian yang mahal belum belum tentu bagus misal. Nah, jadi kalau kita lihat ya, ini kalimat pertamanya itu adalah bentar ya udah habis kok waktu ya. Kalimat pertamanya umum, kalimat keduanya khusus. Sudah pasti nanti di A, B, C, D, E pilih yang khusus ya, yang sebagian. Oke. Lalu nanti menentukan keduanya. Nah, yang menentukan keduanya itu biasanya bisa menggunakan, nanti ada dua dia. Ada kata yang pakai kata belum, ada yang enggak gitu. Maka ini kalimat positif, ini kalimat negatif, kesimpulan nanti pilih yang negatif. Berarti apakah sebagian, kan mahal ini dicoret nih. Sebagian kendaraan listrik belum tentu bagus gitu. Walaupun ada kalimat sebagian kendaraan listrik bagus gitu ya, itu maksudnya positif negatif atau negatif. Oke, lanjut. Kalau kalimat pertama negatif, kalimat kedua positif, kesimpulan juga negatif. Sama kayak tadi ya. Umum khusus khusus, khusus umum tetap khusus gitu ya. Nah, kalau kalimat pertama negatif, kedua negatif, apa kira-kira? Kalau kalimat pertama negatif, kedua negatif. Biasanya kalau dua-dua negatif, apakah dia jadi positif? Nah, itu listrik ya. Tidak. Berarti apakah TDS lagi? Tidak dapat disimpulkan. Ya, misal nih beberapa beberapa apa ya? Kak, kapan kalimat ada pertanyaan dari Rina, Kak, kapan kalimat dikatakan negatif? Oke, Rina, kalimat dikatakan negatif kalau ada kata tidak, ada kata bukan. Kayak bahasa Inggris juga, ya kan? Saya pergi ke sekolah, positif. Saya tidak pergi ke sekolah, negatif gitu. Jadi kata kunci itu kata tidak atau kata bukan atau kata belum gitu ya. Gitu ya, Rina ya. Oke, sampai sini paham? Kita ada 8 menit lagi. Trik yang kelima. Lanjut terus ya kalau ada yang ditanya. Trik yang kelima. Tinta hitam. Oke. Trik tadi dari trik keempat. Trik kelima yang tadi ya. Jika, jika P maka Q, jika Q maka R. Ini kan silogisme tuh. Kalau dalam trik ini Kak Mulia menyebutkan bahasanya tuh coret. Coret kata yang berulang. Ini maksudnya. Jadi dipadukan sama silogisme ya. Tadi udah Kak mulai jelasin ya, berarti kalau ada yang sama dicoret, berarti ini nggak payah Kak mulai kasih contoh lagi. Yang keenam, ya, yang keenam.
Jika nanti soalnya muncul berupa syarat-syarat, tapi ini udah nggak ada lagi ya. Rata-rata model syarat-syarat itu udah banyak ke analitis gitu ya. Jika soalnya berupa syarat-syarat, maka syarat-syarat itu harus terpenuhi. Ya, maka syarat-syarat harus terpenuhi, jangan tentang syarat-syarat gitu ya. Dah, lalu trik ketujuh. Trik ketujuh, eh, semua trik 1 sampai 6 tadi maknanya harus logis. Ya, jadi penarikan kesimpulan itu kan ada dua. Ada penarikan kesimpulan matematika, ada penarikan kesimpulan bahasa Indo. Kalau untuk CPNS itu adalah penarikan kesimpulan bahasa Indo. Jadi kesimpulannya itu harus logis. Contoh nih, ya. Kan kalau kita lihat tadi ya, jika P maka Q, jika Q maka R ya. Contoh, kamu ketik deh. Misalnya nih, contoh tadi kan udah, ini pakai jika maka lah dulu ya. Pakai semua boleh juga ya. Jika Kak Mulia senang, maka Kak Mulia makan, gitu ya. Mau makan aja di kepala Kak Mulia. Nah, jika Kak Mulia makan, maka ini kebalikannya ya. Jika Kak Mulia senang, maka Kak Mulia makan. Nah, Kak Mulia makan. Kesimpulan apa? Berarti Kak Mulia senang gitu ya. Ya kan? Yang sama dicoret, betul? Kan kayak gini. Yang sama dicoret. Jika P maka Q, coret Q-nya, maka jika P adalah R. Nah, yang sama dicoret trik tadi kan. Jika Kak Mulia senang, maka Kak Mulia makan. Kak Mulia makan, yang makannya dicoret, maka kesimpulannya adalah Kak Mulia itu lagi senang. Nah, tapi jika kayak gini kalimatnya, jika Kak Mulia lapar, jika Kak Mulia lapar, jika lapar, maka Kak Mulia kan makan. Nah, jika Kak Mulia makan, ya maka Kak Mulia kenyang. Nah, kesimpulannya kalau kita gunakan trik yang coret, makannya dicoret, maka jika Kak Mulia lapar, maka Kak Mulia jadi kenyang. Nah, inilah yang disebut tidak logis. Kalau nggak logis, masa tadi lapar jadi kenyang, maka pilihlah opsi E. Nah, ini yang masuk logis tadi ya. Tidak dapat disimpulkan. Nah, kalau pakai modus ponentolen sama ya. Biasanya itu pakai modus ponentolen pun gitu juga ya. Jadi ini untuk menyederhanakan. Ya, modus tolen itu gimana, Kak? Kayak gini kalau modus tolen biasanya. Jadi kalau pakai modus tolen biasanya kan eh, jika P maka Q ya. P di sini. Maka kesimpulan adalah Q. Nah, ini namanya modus ponens gitu ya. Tapi ada yang namanya antiponens kalau Kak Mulia bilang. Biasanya jarang dibahas gitu ya. Gimana contohnya? Contohnya kayak gini. Kak Mulia hapus dulu. Contohnya jika kamu ya contohnya. Kalau ini tadi kan kita bisa lihat nih. Jika hari ini hujan, maka Kak Mulia bawa payung. Rupanya hari ini tuh hujan. Maka kesimpulannya ya Kak Mulia bawa payung. Gitu ya. Nah, ternyata ada kalimat jika P maka Q, tapi di sini ditulis Q. Nah, ini nggak bisa coret, kita pilih P, tapi ini namanya tidak dapat disimpulkan. Gitu ya, jadi hati-hati. Nah, ini tidak dapat disimpulkan. Contoh, jika hari ini hujan, jika hari hujan, kamunya bawa payung. Terus tiba-tiba dia langsung nulis hasilnya. Nah, dalam penarikan kesimpulan tuh nggak boleh kita langsung ketahuan hasil, nggak ada proses. Jika hari ini hujan, kamu boleh bawa payung. Hari ini kamu boleh bawa payung. Nah, kita nggak bisa langsung nyimpulkan, berarti hari ini hujan. Bisa aja kamu boleh bawa payung, itu karena panas. Bisa aja kamu boleh bawa payung, ada orang nikah dipayungin. Bisa aja kamu boleh bawa payung, karena ada anak bayi dipayungin. Nah, makanya di sini langsung tidak dapat disimpulkan. Nah, dalam trik yang di atas tadi nggak logis. Tapi walaupun pakai trik logis,
Kadang nalar kita nggak sampai, biasanya itu dalam hal-hal umum. Contoh, jika semua guide ya, semua guide pandai berbahasa asing. Vido bukan seorang guide. Itu banyak alih dari hasil TO yang menjawab, Vido nggak bisa bahasa asing. Vido bisa bahasa asing. Padahal itu kan sama, kayak tidak logis. Kan nggak logis mentang-mentang dia bukan guide, kita langsung vonis dia nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa asing gitu ya. Gak ada pertanyaan dari Aulia, Kak bisa ulang yang trik keempat. Ketinggalan tadi Kak, trik keempat nih yang positif negatif. Oh, yang positif negatif ini di kalimatnya Aulia. Kalau misalnya kalimat pertama positif, kalimat kedua positif, kesimpulan positif. Contoh, ya kayak biasa ya. Yang paling penting itu kuncinya di dua ini dia. Nah, misal nih, semua anak pergi ke taman. Beberapa yang ke taman tidak pakai, beberapa yang pergi ke taman bawa spidol misalnya. Nah, berarti itu kesimpulannya ada kata tidaknya. Itu maksudnya ya. Atau misalnya lagi, semua sarjana lulus kumlot di kampung X. Budi nggak kumlot. Berarti Budi bukan warga itu. Ada kata tidaknya ya. Itu maksudnya Aulia ya. Oke, sama kayak. Nah, lanjut. Kamu dia baca dulu. Ya. Oh ya Kak, sama kayak yang khusus tadi ya Kak. Satu aja negatif maka kesimpulan negatif. Iya betul, dia sama kayak khusus. Ya. Oke, kita coba ke soal, tapi ini udah 1 menit. Kita kirim link untuk sesi kedua. Kak Mulia tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.